Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Good morning. Morning. Oke, teman-teman, karena hari ini adalah hari pertama kalian masuk sekolah. Hari pertama masuk sekolah berarti harus semangat, ya. Harus semangat dalam Belajar. Anak-anak, nah sebelum pelajaran dimulai, nah nanti Bapak hari ini sebenarnya akan menjelaskan pelajaran materi. Jadi sebelum Bapak mau menanyakan tentang materi, Bapak absen dulu. Oke, Bapak absen yang pertama ada Rio. Rio hadir? Hadir, Pak. Angkat tangan ya. Ya. Hadir gitu. Yang kedua ada Zuri. Hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Zaki? Hadir. Hadir. Aldi? Hadir. Oke. Zainul? Hadir, Pak. Saya, Pak. Oke, hadir ya. Ya. Yang nggak masuk siapa ini? Dinda, Pak. Dinda. Oh, Dinda. Dinda nggak masuk Ya. ya. Ini ya. Oke, Bapak tulis. Oke, Dinda yang nggak masuk hari ini. Kenapa Dinda? Sakit, Pak. Sakit ya? Ya. Oke, Dinda sakit. Ada surat izinnya? Nggak ada, Pak. Alfa. Oke, baik ya, Dinda nggak masuk hari ini. Oke ya, jadi teman-teman, pelajaran hari ini kalau kalian tidak masuk ke sekolah, alangkah baiknya kalau kalian tadi surat izin ya. Ya, Jangan Pak. sampai alfa, karena ini akan mempengaruhi absensi teman-teman ya. Oke, hari ini ada yang tahu nggak Bapak akan menjelaskan apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada, Pak. Nggak tahu ya. Nggak, Nah, Pak. jadi Bapak ini nanti selama kurang lebih 25 menit ya. Nah, jadi Bapak nanti akan menjelaskan tentang komunikasi dalam jaringan. Betul ya? Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu komunikasi dalam jaringan nanti akan dijelaskan. Mau cerita sedikit, ini sangat inspirasi banget buat teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya kita tahu jaringan, yang namanya kita tahu sebelum ada jaringan ini, ada internet, ada handphone, ada segala macam. Itu dulu terciptanya itu dari mana sih? Terciptanya itu dari mana? Betul ya? Pasti kan kalian kan kalau berpikir itu kan harus panjang, betul ya? Jadi iya Pak ya, kenapa kok bisa Pak ya? Ada internet, ada handphone, ya. Nah itu kalian harus pelajari ya. Nah, belajar simulasi digital itu bukan hanya teman-teman belajar tentang pengertian komunikasi, pengertian jaringan. Enggak, Bapak enggak minta itu untuk kalian. Jadi kalian belajar simulasi digital bersama Bapak ini nanti akan mempengaruhi 4 aspek. Yang pertama nanti akan belajar bagaimana caranya, misalkan sikapnya seperti apa, ya, terus kalian memahami materinya bagaimana, terus kalian mempraktekkan dalam lingkungan seperti apa. Banyak kakak kelas kalian yang diterima di perusahaan itu karena mereka bisa memahami materi, bukan hanya sekedar kalian pintar di kelas. Buat apa kalian pintar di kelas, betul ya? Tapi kalau kalian paham materi, kalian praktekkan, wah, dunia industri itu pasti mencari kalian ya. Jadi selama pelajaran Bapak nanti selesai ataupun nanti sampai semester akhir ini nanti kita selesai, kita belajar mengulas materi ini benar-benar sampai kalian itu paham. Oke Kak, oke Pak. Jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, itu yang harus kalian pelajari. Betul ya? Nah, jadi teman-teman, Bapak mau cerita sedikit aja tentang materi, yaitu tentang komunikasi dalam jaringan ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar orang ini nggak, Bill Gates. Udah pernah tahu nggak Bill Gates? Apa itu, Pak? Wah, Bill Gates nggak tahu. Waduh ya, ini makanya jangan cuman hanya nonton TV ya, nonton IG, nonton Facebook. Nah, ini kan kelakuan anak-anak zaman sekarang, betul ya, di zaman now. Iya. Nah, itu jangan anak-anak ya. Jadi kalau bisa kalian itu sedikitlah paham gitu loh tentang materi tentang pengetahuan umum gitu loh ya.
Nah, jadi Bapak ini mau mengajarkan Anda tentang yaitu seorang anak yang namanya Bill Gates. Tahu nggak Bill Gates ini siapa? Bill Gates ini adalah orang terkaya di Indonesia, bukan di dunia. Jadi orang terkaya. Coba bayangin, harta kekayaannya itu sampai per detik anak-anak. Jadi per detik dia dapat bayaran berapa? 1 M. Satu detik lagi 1 M, 1 detik lagi 1 M. Bayangin coba. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti konsepnya adalah bukan dia yang ngejar uang, tapi uang yang ngejar dia. Nah, sebenarnya dalam komunikasi dalam jaringan ini kita akan belajar bagaimana caranya komunikasi itu terjadi di seluruh dunia, betul ya? Kalian berkomunikasi, misalkan kalian sama pacarnya, betul ya? Itu kalian nggak sadar gitu loh. Iya ya Pak ya. Kenapa ya pas saya ngechat sama pacar saya, nah ini kelakuan nih. Ketika saya ngechat sama pacar saya, kok bisa gitu ya Pak nyampe gitu ya Pak kepada pacar saya. Kenapa kok nggak ke si A? Kenapa gitu? Nah itu adalah sistem yang namanya jaringan teman-teman. Nah, Bapak mau mengajari anak-anak tentang inspirasi dari seorang Bill Gates. Bill Gates ini merupakan salah satu orang yang kaya sedunia. Tahu nggak dulunya itu dia itu hanya lahir nih itu dari seorang ibu ya yang notabene adalah seorang yang biasa saja, nggak punya kepintaran yang luar biasa, betul ya. Bapak sama ibunya ini hanya seorang pekerja sama ibu rumah tangga biasa yang tapi mengajarkan anaknya buat kerja keras. Jadi Bill Gates itu mulai dari kecil memang terkenal pintar karena kepintarannya, satu sekolah sampai salut sama dia sampai dia itu nggak belajar lagi gitu loh, saking cerdasnya dia karena materinya luar biasa. Jadi dia itu belajar matematik sama sains waktu itu. Nah sebenarnya bukan masalah cerdas atau enggaknya, tapi karena dia kemauannya luar biasa teman-teman. Jadi di usia 13 tahun saking dia ini terkenal pintarnya, betul ya, sampai satu sekolah bilang kalau misalkan dia ini adalah seorang yang gila. Gila dalam arti dia ini orang yang aneh. Kadang kayak aneh itu maksudnya dalam arti tingkah lakunya aneh. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan dari ceritanya itu tadi Bill Gates ini dijuluki sebagai orang yang gila karena dia itu bisa menciptakan karya-karya yang di luar batasnya. Dewasa, akhirnya dia kuliah di Harvard University, merupakan kuliah terbaik, terfavorit sedunia. Bayangin, untuk masuk Harvard University itu sangat luar biasa susahnya. Nah, saking hebatnya dia itu sampai drop out tahu ya, keluar dari kampus. Kalau dari kampus alasannya karena dia pengen menciptakan sebuah karya yaitu Microsoft. Nah dari situ teman-teman, pelajaran yang bisa dipetik dari dia adalah dia memilih jalan yang berbeda dari teman sebanyaknya, seusianya. Waktu itu teman-teman mungkin hanya cuma belajar, tapi dia tidak. Ketika teman-temannya belajar, tapi Bill Gates merubah dirinya untuk apa? Merubah dirinya untuk bisa bagaimana caranya saya memprogram komputer saya, jaringan, ini. Jadi dia teman-temannya tidur, dia ngerjain itu program sampai benar-benar berhasil itu program. Bayangin, untuk bisa menciptakan program itu susah loh teman-teman. Jadi nanti kalian belajar program dan coding itu dia pelajari dari mana? Bukan dari internet. Kalau sekarang kan enak tuh tinggal copy paste ya. Tapi kalau Bill Gates ini bukan, dari baca buku mulai dari 13 tahun usianya sampai dia di Harvard University, sampai dia dapat ilmu, dia terapkan. Yang penting yang dikuasai sama Bill Gates ini adalah dia tidak mau pantang menyerah dan dia terus bekerja keras sampai meraih cita-citanya dan prestasinya. Nah, program langsung bisa selesai enggak, tapi ya program jadi itu membutuhkan waktu sekitar 1162. Bayangin 1162 kali baru dia berhasil dapat program itu. Jadi anak-anak ya, Bapak panjang kali lebar kali tinggi ini sebenarnya apa sih? Maknanya apa sih? Ada yang tahu nggak maknanya? Kalian tadi Bapak ceritakan Bill Gates. Kalau kalian mungkin lebih ini lagi, nanti lihat video lah. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Saya Pak. Oh ya, Aldi apa?
pada cerita tersebut bisa diambil pelajaran. Kalau jadi siswa harus kerja keras. Untuk meraih cita-cita tidak boleh gampang menyerah, Pak. Mantap, betul banget Ali, hebat. Nah, jadi yang tadi dipetik dari sebuah cerita, yang pertama itu kita tidak boleh pantang menyerah anak-anak. Jadi kebanyakan anak-anak sekarang kan udah ya, setelah sekolah pulang, setelah sekolah pulang, setelah sekolah pulang. Apa yang didapat nak? Nggak tahu bu. Apa yang didapat nak? Itu algoritma. Nah, jadi kebanyakan anak-anak zaman sekarang ini cuman hanya sekedar pulang, sekolah pulang ya, cuman begitu doang. Tapi kalau misalkan yang dipetik dari Bill Gates, dia sekolah pulang, tapi sepulang dia harus bisa menghasilkan karya, memberikan prestasi. Nah, kalian kelas 10, ini kelas 10 saya beritahu, ini banyak jenjang karirnya kalian untuk bisa menciptakan karya. Jadi kalian nggak boleh kalah sama sama kakak kelas kalian ya. Kalau kalian misalkan bisa menciptakan sesuatu, nanti itu bisa dihargai nilai tinggi loh, dan itu bisa menjadi pekerjaan kalian. Jadi mulai dari sekarang kelas 10, mumpung kalian tuh masih jenjangnya masih jauh lah. Untuk kelas 12 kan masih 2 tahun lagi. Jadi saran dari Bapak ya, kalian harus semangat mulai dari sekarang. Kalian harus bisa, bagaimana ya Pak ya, saya bisa menciptakan kode menciptakan program aplikasi, gimana itu belajar dari kelas kalian. Siap ya. Jadi harus berprestasi ya, jangan sampai kalian tidak berprestasi. Oke anak-anak, kita udah belajar tentang inspirasinya seorang Bill Gates. Nah sekarang Bapak tanya, betul ya? Nah kira-kira sebelum Bapak tanyakan ada yang tahu nggak tentang apa itu komunikasi? Saya, Pak. Nah, oke. Zainul apa? Komunikasi adalah penyampaian informasi, Pak. Penyampaian informasi? Ya. Penyampaian informasi yang seperti apa? Dari orang ke orang. Mantap. Jadi penyampaian informasi dari orang ke orang, maksudnya Zainul ini adalah bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan dari orang ke orang melalui sebuah media. Nah, jadi komunikasi ini bisa terjadi ketika kita bisa menyampaikan sebuah informasi ke orang lain. Itu menurut daripada Effendi. Oke, jadi arti komunikasi sesungguhnya itu adalah penyampaian informasi atau apa? Pengungkapan ya, pengungkapan ya, atau sumber perasaan dari orang lain kepada orang lain, betul ya? Betul. Untuk apa? Untuk bisa menghasilkan lambang-lambang atau tujuan tertentu untuk bisa mencapai, yaitu namanya sebuah komunikasi yang baik. Itu menurut Effendi. Jadi menurut Effendi itu seperti itu. Nah, lalu kalau ngomongin tadi komunikasi, sebenarnya komunikasi ini digunakan untuk apa, Pak? Digunakan dalam arti apa, Pak? Komunikasi yang di sini dimaksud untuk berkomunikasi dengan sesama, dengan manusia, betul ya? Nah, jadi ketika kita misal ya, kalau zaman dulu kita kenal komunikasi itu pakai apa? Pakai surat. Nah, ya. Kita sama pacarnya ya itu pakai surat, masih jadul ya. Tapi kalau sekarang sudah berbeda, pakai apa? Pakai HP. HP. Jadi zamannya sudah berbeda, dia pakai HP. Jadi yang digunakan adalah handphonenya untuk berkomunikasi. Nah, jadi perbedaan-perbedaan ini ya, besok berarti tahun besok apa, Pak? Ya bisa jadi di generasi era era yang 4.0 atau 5.0 mungkin bisa jadi bisa langsung mungkin tangannya nanti langsung bisa berkomunikasi ya. Saya nggak tahu ya, karena zaman ini pasti akan terus berkembang, bertambah zamannya, betul ya, teknologi akan semakin lebih canggih. Nah, jadi anak-anak yang bisa digunakan komunikasi ini sebenarnya fungsinya apa aja? Saya, Pak. Apa fungsinya?
Fungsinya ada Jadi, 4, Pak. apa aja? Informasi, kendali, motivasi, dan pengungkapan, Pak. Oke, apa coba jelasin lagi? Eh, Yang keras biar teman-temannya kenal. Apa yang pertama? Fungsi komunikasi ada 4. Informasi, kendali, motivasi, dan pengungkapan. Oke. Zainul tahu nggak maksudnya pengungkapan itu apa? Ya apa itu, Pak? Nah, pengungkapan itu gini. Jadi ketika tahu misalkan komunikasi kan ada 4 tadi ya. Yang pertama informasi. Informasi itu sebagai pusat. Contoh gini. Misal saya mau memberitahu anak-anak kalau hari ini tidak masuk sekolah atau tidak masuk kelas. Jadi saya bilang ke Aldi, saya sampaikan sama teman-teman ya, besok saya tidak masuk ke kelas dikarenakan saya ada kepentingan. Nah, itu apa? Termasuk informasi karena dinyatakan sebuah informasi ketika sebuah pengungkapan komunikasi itu dilakukan kepada sebuah tujuan tertentu. Tujuannya maksudnya kan saya kan tidak masuk, hanya saya ngomong ke Aldi ngomong ke anak-anak. Nah, ini bentuk informasi. Paham ya? Ya. Terus yang kedua apa tadi Aldi? Kendali. Maksudnya kendali itu gini. Jadi sebagai pusat pengendalian itu artinya kita punya komunikasi. Pengendaliannya artinya apa? Kayak sebuah pengendalian. Jadi komunikasi itu bisa dikendalikan dengan kita punya tujuan. Terus yang ketiga apa tadi Aldi? Motivasi. Maksudnya tadi ya, motivasi itu maksudnya misalkan kayak kita punya sesuatu, misalkan gara-gara bunga ini Pak, saya lebih seneng Pak, lebih sejuk Pak. Nah, itu sebagai motivasi gitu loh. Jadi ungkapan motivasi itu lahir bukan hanya dari kata-kata, bukan hanya dari kalimat, tapi dari perasaan. Kan tadi saya bilang komunikasi adalah apa tadi? Pengungkapan atau perasaan. Jadi bukan hanya dari dalam yang diucap, tapi dari dalam hati. Nah, ini sebagai motivasi diri. Oke, hari ini aku harus semangat belajar. Itu termasuk motivasi. Terus Pengungkapan maksudnya mengungkapkan sesuatu. Jadi ketika kalian mengungkapkan sesuatu kepada orang lain, nah itu sebagai pengungkapan. Oke, paham? Oke, saya tes. Apa yang dimaksud informasi, Aldi? Informasi adalah penyampaian informasi, Pak. Iya, apa yang dimaksud informasi? Komunikasi. Pengungkapan dari orang ke orang. Orang ke orang menggunakan sebuah tujuan tertentu. Oke. Nah, lalu tadi sudah belajar tentang pengertian komunikasi ya. Nah, lalu yang kedua apa? Tentang jenis komunikasi. Nah, tadi udah berbicara tentang fungsi, sekarang bicara tentang jenis komunikasi ya anak-anak. Itu ada dua apa saja? Komunikasi verbal atau non verbal. Maksudnya gimana? Kalau verbal dia menggunakan tulisan, lisan dan kata-kata, betul ya. Tapi kalau misalkan satunya non verbal, menggunakan bahasa tubuh, gerak-gerik, betul ya. Itu kalau non verbal. Nah, jadi dua komponen ini intinya kalau kita sambungkan, komunikasi adalah, coba perhatikan, komunikasi adalah apa? Berarti penyampaian atau bentuk perasaan dari seseorang kepada orang lain menggunakan lambang-lambang, baik secara lisan atau verbal ataupun secara non verbal atau menggunakan bahasa atau gerak-gerik tubuh. Itu kesimpulan dari yang namanya kita punya komunikasi. Nah, lalu kalau kita berbicara komunikasi daring anak-anak, nah kita kan belajar komunikasi daring atau komunikasi jaringan ya. Nah, berarti kalau komunikasi jaringan udah tinggal kita tinggal apa? Kita tinggal ganti kata-katanya. Berarti kalau tadi penyampaian atau pengungkapan atau bentuk perasaan kita kepada orang lain menggunakan lambang-lambang, kalau yang daring
cuman hanya berpacu kepada membaca, menulis, dan mendengarkan informasi atau misalkan berkomunikasi menggunakan internet. Paham ya? Kalau tadi bedanya cuma hanya sekedar komunikasi biasa, tapi kalau ini menggunakan internet. Nah, kalau komunikasi daring itu menurut dari Washburn itu mengungkapkan seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan teman-teman anak-anak tahu kalau misalkan komunikasi daring itu digunakan untuk apa saja? Ada yang tahu? Contohnya apa? Banyak. Kalian biasanya ngechat itu apa? Ayo, apa? Aldi, apa? Kalau misalkan kamu ngechat biasanya tuh pakai apa namanya? WA. Itu WA termasuk komunikasi daring. Email. Ya, email kan penyampaiannya untuk sebuah perusahaan atau kalian ngirim tugas, file itu di email. Terus apa lagi? Yahoo, ya. Terus apa lagi tuh? Banyak ya, gitu. Apalagi coba sebutin Facebook, terus ayo yang IG. Betul. Terus apa lagi? Banyak ya. Banyak banget ya. Ada Edmodo. Banyak. Kalau komunikasi daring sendiri itu intinya bersumber pada informasi atau kendali. Seperti itu ya. Di contohnya banyak banget. Kalian bisa browsing, kalian bisa cari sendiri. Nah, berarti komunikasi daring ada yang tahu nggak apa pengertiannya? Yang tadi apa tadi? Komunikasi daring adalah penyampaian informasi yang berpacu untuk orang lain. Untuk orang lain dengan cara membaca, mendengarkan, berkomunikasi dengan menggunakan internet. Betul. Nah, lalu kalau ngomongin komunikasi daring ini pasti punya kelebihan sendiri. Apa saja kelebihannya? Ada yang tahu? Kelebihannya dari komunikasi ini apa? Coba. Oke, apa? Zainul? Dapat dilakukan di mana saja, Pak. Ya, benar. Dapat dilakukan di mana saja. Maksudnya gimana? Jadi, dapat dilakukan di mana saja. Maksudnya kalian mau di toilet, mau kalian di mana saja kalian bisa, ya. Chattingan. Paham nggak maksudnya saya? Jadi kalian mau kemana saja itu bisa, dapat dilakukan mana saja dan kapan saja. Terus yang kedua, efisiensi biaya. Efisiensi biaya maksudnya efisiensi biaya itu kalian tidak memerlukan biaya yang terlalu besar, ya. Jadi kalau dulu itu saya pernah tahu warnet ya. Warnet itu biasanya kan jual tuh handphone seluler. Itu saya dulu sampai besar ketika saya telepon banyak. Ya kalau sekarang kan ada WA, ada internet. Jadi kalian bisa manfaatin itu dan itu lebih murah. Apalagi yang ketiga, efisiensi waktu juga. Jadi ketika misalkan kalian lagi nih, Bu, Pak, Bu, saya mau izin Bu, soalnya ada orang tua nih yang mau telepon, soalnya lagi kepentingan Bu, saya harus pulang segera. Akhirnya kalian kalian mencuri waktu, kalian telepon. Nah, di mana nak? Saya sekolah Bu, begini. Nah, itu kan efisiensi waktu. Itu kalau keuntungan ya. Tapi kalau kelemahannya apa? Ini komunikasi daring itu juga ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Oke, tadi keuntungan. Lalu kelemahannya apa dari komunikasi daring ini? Coba. Apa? Tidak mewakili emosional. Oke, maksudnya apa tuh? Tidak mewakili emosional. Tahu? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Nah, maksudnya gini. Kalian biasanya kalau ngechat atau kalian mau menginformasikan itu kan kita nggak tahu ya. Ini nadanya marah, ini nadanya senang. Ada loh yang misalkan nih, misalkan ke gurunya ya, atau ke orang tuanya, Pak, saya jemput. Nah kan itu kayak nggak tahu kan kita ini nada marah, apa nada kesal, apa gembira, kita nggak tahu. Terus yang kedua apa tadi? Informasinya tidak penting. Informasi yang tidak penting maksudnya gimana? Informasi yang tidak penting itu maksudnya adalah ya kita kadang kalau di chat atau kalau kita bukan hanya di chat ya, pokoknya di komunikasi daring atau komunikasi jaringan itu kadang kita itu kayak slow
slow respon. Tahu slow respon? Slow respon itu maksudnya ada informasi-informasi yang tidak penting itu kita unggah gitu loh. Jadi kayak nggak efektif gitu loh. Nah, padahal sebenarnya yang kita bicarakan yang efektif saja. Contoh misalnya kita komunikasi seperti ini kan kita belajar secara berkelompok. Oke, paham ya? Paham. Oke. Terus kalau jenis komunikasi daring ada Dua. Yang pertama komunikasi apa? Sinkron dan asinkron. Betul. Maksudnya komunikasi sinkron itu apa? Apa ya? Tidak tahu, Pak. Oke, komunikasi sinkron itu komunikasi yang secara langsung. Jadi komunikasinya itu tidak melalui perantara, pastinya melalui perantara komputer sebagai medianya. Jadi contohnya misalkan video chat atau text chat. Text chat itu kayak berbentuk teks, kalau video berbentuk audio dan video. Kalau text chat misalkan kalau kalian WA-an, Facebookan, ya, IG-an, nah itu kan kalian kan komunikasinya secara langsung bersama kontak dengan sesama yang berkomputer juga, gitu. Paham nggak maksudnya? Text chat. Kalau video chat berarti urusannya sama audio dan video. Jadi kalian misalkan video call, halo di mana, apa kabar, nah itu video chat. Atau kalian misal di sebuah perdesaan sana ya, kalian video call, bagaimana kabar kamu, nah itu biasanya tuh video call. Atau pakai hangout, betul ya, atau mungkin pakai banyak lah video-video chat ya. Sekarang ada di IG juga ada kan ya, siaran langsung biasanya, betul? Nah itu. Nah kalau asinkron berarti apa? Komunikasi yang secara tidak langsung. Jadi misalkan ditunda dulu gitu loh. Maksudnya tidak langsung itu ditunda. Jadi misalkan kita punya komunikasi tapi nggak secara live, nggak secara langsung. Contoh misalkan email, kalian kan ngirim tugas @moodle atau kalian Twitter, betul ya, yang urusannya itu tidak secara langsung gitu loh. Asinkron tidak langsung, betul? Paham? Jadi ada berapa? Ada dua. Yang pertama sinkron dan asinkron. Nah, kalau komponennya sendiri ada berapa? Komponennya daring itu ada berapa? Ada dua juga. Yang pertama hardware atau perangkat keras. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Ya. Jadi kalau perangkat lunak berarti urusannya dengan apa? Komputer. Dengan sesuatu yang berurusan dengan di dalamnya komputer. Oh ya, komputer. Paham ya? Kayak aplikasi atau fitur di dalamnya sebuah aplikasi, atau mungkin misalkan media pembelajaran atau apa itu namanya software ya. Tapi kalau hardware yang bisa diraba, yang bisa disentuh, laptop ya, this is laptop ya. This is apa ini namanya? Vas bunga. This is book. Nah, yang bisa diraba, tapi yang urusannya sama komputer gitu. Oke ya. Jadi belajar hari ini sudah selesai ya. Selebihnya kalian cari informasi, silakan sebanyak-banyaknya di internet, di majalah, terserah ya. Yang penting Bapak pengen kalian bukan hanya belajar di modul ini ya, tapi kalian juga belajar di sumber-sumber lainnya ya. Tentang komunikasi itu banyak sumber-sumbernya. Yang penting itu sebagai acuan buat belajar ya. Siap ya. Nah oke, anak-anak, hari ini mungkin Bapak sudah selesai ya. Nah tapi sebelumnya Bapak mau kasih tugas buat kalian ya Pak. Oke. Nah sekarang coba saya bagi aja lah kelompoknya ya. Saya bagi ini berdasarkan ketua sama anggotanya. Saya sebutin dulu ketuanya. Ketua yang pertama Yanto, kedua Aldi, ketiga Zainal, yang keempat sama Miftah aja ya ketuanya. Ada 4 kelompok ya, saya bagi. Nah nanti setiap kelompok ini harus
menyerahkan tugas kepada saya. Kapan dikumpulkan? Minggu depan. Jam berapa? Ya saat ini, ya jam pertama. Nanti dalam bentuknya soft file, enggak ya, dalam bentuk print aja, print out, ya di print. Nah, kalau bisa dikasih cover nggak apa-apa, kalau nggak usah cover juga nggak jadi masalah ya. Nah nanti fontnya minimal Times New Roman 12. Ingat-ingat Times New Roman 12 ya. Nah, Yanto anggotanya yang pertama Sinta, siapa ini, Mita sama Zaki. Aldi anggotanya ada Nani, ada Siva, ada Tuti, ada Intan. Yang Zainul yang pertama ada Indah, ada Prati, ada Safina, sama ada Indra. Miftah ada Indra, ada Lukman, sama ada Hakim, sama siapa yang belum? Oh Dinda ya, Dinda sakit tadi ya, Dinda sama Zubaid. Nah ya, sudah dibagi ya tugasnya. Sekarang saya minta ketuanya maju, Yanto, Aldi, Zainal, Miftah. Ambil ini ya. Saya nggak tahu kelompok berapa ya. Yang penting kalian langsung habis ini kumpul sama kelompoknya masing-masing ya. Oke, silakan ambil. Oke, sudah ya, sudah diambil. Oke, Yanto kelompok berapa? Nomor 5 Pak. Nggak ada, 4. Oh 4 ya. Oh ya Pak, 4. Kelompok 4 ya, Yanto. Ya. Aldi kelompok 2. 2. Berarti Zainal kelompok 3 ya. Ya. Oke, sudah saya bagi ya. Oke, siap. Oke, sekarang berkumpul, saya hitung sama kelompoknya masing-masing. Oke? Ya. Ayo, gerak. Oke, Sudah Pak. sudah? Sudah. Oke, sudah sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah ya. Oke, sekarang teman-teman catat ya, ada notebook lainnya lah. Yang nulis ya, sudah tulis. Ya Pak. Tugas yang pertama ya, jelaskan apa yang Apa Pak? Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Apa, Pak? komunikasi daring. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang komunikasi daring ya. Saya minta ini ada 4 pengertian. Kan ada kalian kelompoknya kan anggotanya 4, berbeda-beda harus ya. Kedua, sudah selesai? Selesai. Kedua, jelaskan jenis-jenis komunikasi daring berdasarkan Apa Pak? Apa kira-kira Pak? Jelaskan jenis-jenis Ya. komunikasi Daring. Terus berdasarkan ya. metode penyampaiannya. Ya. Sudah Pak. Sudah? Sudah. 3. Apa kelebihan dari komunikasi daring dengan komunikasi konvensional yang lain? Konvensional Pak. Ya, Oh ya Pak. sudah? Sudah. 4. Sebut dan jelaskan apa yang diperlukan Terus Pak. untuk mendukung komunikasi daring. Apa Pak? Yang diperlukan untuk mendukung komunikasi daring. Sudah. Oke. Ya, jadi 4 pertanyaan ini besok minggu depan dikumpulkan dalam bentuk print out ya. Ya. Dan dikumpulkan ke saya ya sebelum jam 7, nanti kita bahas bersama-sama ya. Ya Pak. Nanti ada games juga besok minggu depan kita harus adakan karena games ini nanti seru ya. Makanya kalian belajar karena ini berkaitan dengan materi selanjutnya. Siap? Siap. Nah, udah ya? Ya. Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf anak-anak ya. Semangat belajar, terus berprestasi, jangan minder, tetap optimis, kalian bisa, kalian pasti mampu ya. Lalu saran dari Bapak setelah ini kalian belajar komunikasi sama kakak kelas.
cara membuat komunikasi via email tuh gimana Kak? Gak apa-apa, tanya-tanya aja ya. Jadi Pak. biar kalian wawasannya luas, bukan hanya di sekelas. Siap? Siap. Oke, kita akhiri perjumpaan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, jadi anak-anak sudah itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Ya pesan dari Bapak, tetap belajar, tetap semangat ya, tetap optimis dan tetap yakin bahwa kalian bisa, kalian mampu ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, selebihnya kalian belajar di rumah. Nah, jangan sampai kalian pesimis belajar, masih banyak kakak kelas kalian yang siap membantu kalian ya. Sekian perjumpaan kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu